minggu-minggu ini adalah asal mudik dan tujuan mudik. Hanya dua ini. Nah, dari asal mudik ke tujuan mudik selalu melalui transportasi dan mobilisasi. Mobilisasi dan transportasi, atau itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian sebagai catatan saja para wartawan, di sini memang ada tulisan. Saya kemarin rapat dengan Kemenhub, itu tercatat saat ini, mungkin Pak Joko Setiawarno bisa meluruskan nanti, itu sudah 900.000 orang, ya. Angka pastinya 903.000 berapa, yang saya pegang kata utamanya saja, angka utamanya 900.000 orang sekarang ini sudah mudik. Sisanya tinggal 2,6 juta yang belum pulang. Tetapi dengan adanya instruksi Presiden bahwa TNI, Polri, BUMN maupun BUMD maupun PNS, ASN, dan semuanya yang menjadi aparatur negara, badan usaha negara, dan semua yang terikat dengan aturan-aturan itu tidak atau dilarang mudik. Itu ya. Itu kalau dari data kira-kira jumlahnya separuh dari 2,6 itu. Jadi saat ini ada 1,3 yang dianggap dalam tanda petik masih ada kata-kata ingin mudik, ya, atau ada potensi ingin mudik. Diprediksi 1 juta calon pemudik sisa dari Jabodetabek belum memutuskan memang mudik atau tidak mudik. Ya. Nah, kemana mereka menyebar? Ya, ini sebarannya Jawa Barat 13%, Jateng dan DIY. Jateng itu 33%, sedangkan DIY itu 7,8%, atau kita dekati dengan angka 41%. Jawa Timur 20%, kemudian ke arah Sumatera, Lampung, dan Sumatera Selatan itu 8%. Ya, inilah yang perlu dilihat nanti dampak dari mudik, itu terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabar. Ya, ini yang Jawa Timur dan Jateng DIY dan Jatim, inilah nanti sebagai daerah-daerah ODP atau penularan baru, wabah baru, ya, daerah wabah baru di kalau misalkan mudik ini tidak kita tangani, ya, tidak ditangani oleh pemerintah, gitu, atau kita semua ikut menangani. Ini gambaran, ya, gambaran setelah saya mengikuti beberapa diskusi itu. Nah, coba kita lihat pada asal mudik. Di asal mudik ini, kalau boleh kami sampaikan, ya, itu yang pertama ada kelompok nekat mudik karena budaya mudik tahunan, tradisi mudik tahunan. Ya, seperti Presiden katakan, ini yang sulit untuk dilarang untuk tidak mudik. Kemudian yang satunya adalah nekat mudik, ya, dengan alasan tidak ada pemasukan untuk biaya hidup. Nah, ini juga nekat, ini pasti mudik, ya. Dan yang ketiga adalah bersikeras mudik, belum nekat, bersikeras mudik karena permintaan orang tua atau keluarga. Nah, tiga ini yang ada di dalam 1,3 juta itu. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah atau kita semua di dalam menekan nekat mudik dan bersikeras mudik? Nah, ini saya sudah konsultasi dan ngomong-ngomong dengan Mas Sekjen dan Pak Joko Setiawarno, Pak Darmaning Tias, ya, kawan-kawan kita semua, saya ajak ngobrol di daerah, juga saya telepon, saya ajak ngobrol. Kampanye jangan mau jadi ODP demi keselamatan keluarga di kampung. Ya, orang-orang yang mau mudik ini tahu nggak kalau apa yang dilakukan di kampungnya itu sekarang mereka sudah kompak untuk menolak mudik, ya, atau membuat aturan-aturan bagaimana menerima kehadiran keluarganya. Tetapi sebaliknya juga ada masyarakat walaupun mudik dan itu nantinya mungkin menjadi keputusan dilarang, tapi karena ada sifat sosiatri yang tinggi, artinya kemaslahatan tinggi, ya tetap diterima saja, tetap diterima. Persoalannya adalah dia akan menjadi ODP. Yang kedua,
menghadapi tadi tidak ada pemasukan lagi untuk hidup di Jakarta, tentu bantuan langsung tunai BLT untuk bahan pokok dan uang. Ya. Kemudian untuk bersikeras mudik supaya kita tetap mudik dalam arti berkomunikasi virtual mudiknya, tapi tidak bertatap muka, itu bisa dilakukan dengan voucher komunikasi, yaitu kompensasi kangen mudik. Jadi kangen mudiknya dikompensasi dengan voucher komunikasi. Karena voucher komunikasi itu lebih mudah dilakukan karena bisa dideteksi ya, oleh teknologi siapa saja orang-orang yang ingin mudik, dari nomor HP-nya mungkin bisa. Ini hanya sebuah embrio pemikiran ya. Nanti teman-teman yang bisa mengkolaborasi. Nah, baik saya percepat ke tujuan mudik yang di bawah. Ya, yang tujuan mudik. Yang tujuan mudik ini kalau orang sudah sampai ke wilayahnya tujuan mudik, seperti saya misalnya pulang ke kota Pasuruan di daerah saya di Kecamatan Rejoso, Desa Arjosari, gang-gang di rumah saya sudah ditutup, sudah nggak boleh menerima siapapun yang datang dan termasuk keluarga. Nah itu misalnya ya. Itu maka begitu pulang diperlakukan sebagai ODP, karantina minimal 14 hari. Nah, itu di mana tempatnya karantinanya? Apakah setiap wilayah akan siap? Dan sekarang satgas-satgas itu sudah sampai di tingkat RT. Ya. Apakah RT-RT ini siap untuk menerima ODP karantina 14 hari? Kemudian di tempat tujuan ada rawan konflik sosial, penolakan. Ya, sekalipun itu keluarga kan penolakan. Ya walaupun di karantina tetap akan muncul semacam konflik rasa hati. Saya saudaranya kok nggak boleh pulang, saya anaknya kok nggak boleh pulang, ya. Nah, penolakan warga setempat. Kemudian keterbatasan pelayanan perawatan korban COVID-19 di daerah, di wilayah daerah tujuan. Itu karena rumah sakit umum daerah dan puskesmas-puskesmas itu tidak memadai peralatannya, dokternya, petugasnya dan sebagainya. Ya, itu fakta itu. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Ya, baik. Kemudian apa kira-kira yang harus dilakukan? Ini sebuah pemikiran embrio awal. Ya, nanti kita akan diskusi. Ya, pemerintah daerah harus siapkan tempat isolasi untuk ODP. Pemberdayaan kesigapan RT RW dan tokoh masyarakat, tokoh agama. Pemerintah daerah meningkatkan pelayanan rumah sakit daerah puskesmas. Karena kalau sudah sampai di wilayah masing-masing, itu tanggung jawab bergeser itu ke pemerintah daerah. Ya. Semua bergeser pada pemerintah, ambil actionnya dari pemerintah daerah. Gitu. Nah, sekarang di tengah-tengahnya antara asal mudik ke tujuan mudik itu adalah tentu melakukan transportasi dan mobilisasi. Ini, ya, saya mohon. Nah, ini di transportasi mobilisasi itu pertama, ya, untuk mencegah tadi nekat mudik, bersikeras mudik, itu angkutan umum tidak boleh beroperasi atau sangat dibatasi pengoperasiannya. Nah, tentu nanti pasti kalau itu dibatasi, dampaknya adalah ada potensi kendaraan pribadi atau kendaraan umum untuk disewakan tanpa kendali. Nah, ini bagaimana kita? Itu pasti terjadi. Kalau seandainya nanti ada karena 1-2 minggu ini Kementerian Perhubungan bersama seluruh yang terlibat itu sedang mengadakan survei online. Ya, ada 30 pertanyaan dan pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Artinya sudah bisa kita deteksi berapa nanti yang mudik dan sebagainya. Dan itu kalau misalkan Presiden kalau nggak salah pada waktu penyampaian di awal menyampaikan yang sulit dideteksi itu dan sulit untuk dikendalikan adalah budaya mudik, bersikeras budaya mudik, dan karena pemasukan untuk biaya hidup yang kurang di Jakarta maka nekat pulang, nekat balik. Nah ini tentu ada potensi kendaraan pribadi yang disewakan tanpa kendali. Yang berikutnya dalam melakukan perjalanan itu mobilisasi menambah dan mempercepat penularan COVID-19 di lokasi tujuan. Nah, apa yang dilakukan kira-kira untuk mencegah tadi? Yaitu ini adalah pendapat dari Pak Joko Cawarno yang sudah saya sarikan dari beberapa
media maupun medsos, yaitu kompensasi operator yang rasional. Ini saya menambahi yang rasional Pak Joko, mohon maaf. Tidak ada batas maksimal tarif dan insentif pajak. Perlu diberikan insentif pajak. Mungkin ini Mas Sekjen lebih memahami. Ya. Karena kompensasinya dalam bentuk apa? Gitu. Kan tidak mungkin kompensasi kita berikan BLT. Ya. Nah, kemudian juga kompensasi pekerja sektor ya, transportasi. Tentu ini juga sama kira-kira BLT, bahan pokok dan uang, maupun voucher komunikasi dan sebagainya. Karena pekerja sektor operasi juga ingin pulang. Kalau enggak, ya dia nggak pulang, tetapi dia harus berikan kompensasi. Kemudian, nah ini kami cuma mengusulkan saja pemikiran, yaitu SPBU itu tidak melayani kendaraan pribadi atau kendaraan dinas. Gitu. Jadi selama nanti pada masa ditentukan oleh pemerintah, apakah boleh mudik apa tidak, ya, ketika diputuskan tidak boleh mudik misalnya, ya, ini lebih baik SPBU tidak melayani kendaraan pribadi atau kendaraan dinas. Apa yang disampaikan ini sebenarnya melihat begitu pentingnya kita menyelamatkan jiwa yang mudik, menyelamatkan keluarga yang dituju, dan menyelamatkan sahabat-sahabatnya, tetangganya, keluarga besarnya, dan tentu menyelamatkan bangsa Indonesia. Ya, jadi mungkin usulan-usulan pemikiran ini itu kayaknya kelihatannya SD tidak manusiawi, tetapi sesungguhnya kita tahun 2020 ini marilah mengutamakan, mendahulukan keselamatan jiwa, kesehatan kita daripada budaya mudik tahunan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan sebagai awal dari diskusi kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Sekjen, Mas Koko.